Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku, Putri Lestari, dan rekan aku Alfia Nurfadilah. dalam podcast ngobrol santai tentang sistem pengendalian manajemen. Nah, Mbak Alvia, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di akhir pertemuan nih. Kita sudah sampai di bab 15 yang merupakan bab terakhir dari podcast kita ini, Mbak Alfia. Nah, di bab 15 kali ini kita membahas tentang manajemen control project atau pengendalian manajemen proyek, Mbak Alfia. Nah, seperti biasa Mbak Alfia, sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai bab 15 ini, aku mau bertanya tentang dasarnya dulu. Apa sih Mbak Alfia pengertian dari proyek itu sendiri, Mbak Alfia? Oke Mbak Indah, jadi kan kita di bab 15 ini membahas tentang pengendalian manajemen proyek. Jadi kita mulai dari proyek dulu nih. Jadi proyek itu ialah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek. Itu bisa dalam bentuk proyek konstruksi pembuatan suatu produk besar yang unik, pengaturan ulang pabrik, pengembangan produk baru, kegiatan konsultasi, audit, akuisisi, dan investasi, tuntutan hukum, restrukturisasi, finansial, kegiatan riset dan pengembangan, pengembangan dan instalasi sistem informasi dan banyak yang lain. Itu sih Mbak Indah untuk pengertian dari proyek itu sendiri. Nah, baik Mbak Alfia. Lalu tadi kan udah kita bahas pengertian dari proyek ya Mbak Alfia. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan topik bab ini nih Mbak Alfia. Nah, apa sih Mbak Alfia definisi dari manajemen proyek Mbak Alfia? Oke, tadi kan Oke Mbak Indah, tadi kan kita udah bahas tentang pengertian apa itu proyek. Selanjutnya nih manajemen proyek. Kalau untuk manajemen proyek itu sendiri itu merupakan sebuah sistem di mana setiap detail pekerjaan itu dapat kita analisis nih Mbak Indah dan dapat direncanakan sebelum kita memulai pelaksanaan konstruksi. Nah, terus kebutuhan sumber daya atau faktor-faktor produksi pada saat pelaksanaan konstruksi, urutan pelaksanaan, serta metode atau teknologi yang diperlukan dan lain-lain dapat ditentukan pada tahap perencanaan kerja oleh pelaksana atau pemborong atau kontraktor. Jadi Mbak Indah untuk mendapatkan hasil yang optimal seperti penanaman modal yang minimum dan memperoleh keuntungan yang maksimum dengan tetap memenuhi syarat-syarat teknis dan administrasi proyek. Uh, Tanpa mengurangi mutu konstruksi jalan pada jembatan tersebut. Untuk mencapai tujuan proyek, maka pada saat pelaksanaan konstruksi itu kan perlu dilakukan pengawasan yang baik sehingga proyek dapat diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan dan memenuhi mutu yang disyarat disyarankan. Itu sih Mbak Indah untuk pengertian dari manajemen proyek itu sendiri. Oke, bagus sekali ya Mbak Alfia pengertian penjelasannya. Oke, nih Mbak Indah. Tadi kan aku udah membahas nih Mbak Indah pengertian atau definisi dari manajemen proyek. Terus kalau untuk jenis-jenis manajemen proyek itu apa aja sih Mbak Indah? Nah, Mbak Alfia, jadi jenis-jenis manajemen proyek itu ada 7 ya, Mbak Alfia. Yang pertama itu proyek konstruksi, yaitu contohnya berupa gedung-gedung, pembangunan jembatan, dan jalan raya, Mbak Alfia. Nah, lalu yang kedua itu ada manufacturing industry project, berupa kegiatan merancang proyek sehingga terbuatnya suatu hasil atau produk, Mbak Alfia. Lalu yang ketiga itu ada proyek pengembangan produk baru yang merupakan gabungan dari proyek penelitian dan pengembangan dengan proyek padat modal. Yang keempat itu ada proyek infrastruktur yaitu penyedia kebutuhan masyarakat luas dalam hal prasarana transportasi, waduk, pembangkit listrik, instalasi telekomunikasi dan penyedia sumber air minum. Lalu Hmm, yang kelima itu ada research and development project, Mbak Alfia, yaitu dapat kita sebut suatu penelitian dan pengembangan hingga terjadinya sebuah hasil yang, dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki suatu pelayanan, produk atau metode tertentu. Lalu yang keenam itu ada proyek pelayanan manajemen, yaitu sangat berkaitan erat dengan fasilitas non-fisik atau jasa dari perusahaan. Misalnya pengembangan sistem informasi perusahaan, peningkatan produktivitas
aktivitas dari karyawan, dan termasuk manajemen proyek itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir ini ada capital intensive project, Mbak Alfia, yaitu bentuk proyek dengan skala modal besar. Contohnya itu seperti pembelian dan penggandaan suatu barang, pembebasan tanah, dan pembangunan suatu fasilitas produksi, Mbak Alfia. Oke, Itu Mbak Mbak Indah. Alfia, Hmm. jenis-jenis dari manajemen proyek. Secara garis besarnya ada 7 ya Mbak Alfia. Oke, Mbak Indah. Jadi tadi kan udah dijelasin nih Mbak Indah ada 7 jenis-jenis manajemen proyek. Terus aku mau Ya. nanya Mbak Indah, kan tadi tuh ada disebutin salah satunya proyek konstruksi. Jadi maksud dari manajemen proyek konstruksi itu apa sih Mbak Indah? Nah, Mbak Alfia, jadi kayaknya konstruksi ini yang paling terkenal ya Mbak Alfia di manajemen proyek ini ya Mbak Alfia. Jadi pada hakikatnya Mbak Alfia, manajemen konstruksi itu ada dua pemahaman yang pada pelaksanaannya menjadi suatu kesatuan dan dalam mencapai tujuan proyek Mbak Alfia. Yaitu yang pertama tuh teknologi konstruksi Mbak Alfia atau construction teknologi, yaitu mempelajari metode atau teknik tahapan melaksanakan pekerjaan dalam mewujudkan bangunan fisik suatu lokasi proyek sesuai dengan kaidah atau teknis atau spesifikasi teknik yang disyaratkan. Lalu yang kedua tuh ada manajemen konstruksi Mbak Alfi atau construction management. Itu tuh adalah bagaimana sumber daya seperti manusia, material, peralatan, keuangan, metode atau teknologi yang terlibat dalam pekerjaan dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan proyek sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berhubungan dengan konstruksi. Nah, manajemen konstruksi telah diakui sebagai suatu cabang manajemen yang khusus yang dikembangkan dengan tujuan untuk melakukan koordinasi dan pengendalian atas beberapa kegiatan pelaksanaan proyek yang sifatnya kompleks. Nah, dengan demikian nih, teknik atau manajemen yang dapat mengakomodasi kebutuhan sumber daya konstruksi selalu dilakukan peninjauan dan penyesuaian terus-menerus setiap saat dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan. Itu Mbak Alfia pemahaman mengenai manajemen proyek konstruksi. Jadi secara Wow. garis besar itu pemahamannya itu ada dua Mbak Alfia, yaitu teknologi konstruksi dan Mm-mm. manajemen konstruksi. Ah, lengkap banget nih jawabannya Mbak Indah. Ya Mbak Alfia. Nah lanjut nih Mbak Alfia. Masih mengenai proyek ya Mbak Alfia. Tujuan dari pengendalian proyek itu apa sih Mbak Alfia? Oke, jadi kan untuk proyek itu sendiri kan Mbak Indah itu merupakan suatu rangkaian rencana aktivitas yang berhubung untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, proyek sistem informasi kan termasuk pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, atau pergantian teknologi informasi perusahaan infrastruktur. Manajemen proyek itu kan mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk mencapai target tertentu dengan anggaran dan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi kegiatan manajemen proyek itu kan termasuk dari perencanaan pekerjaan, menilai resiko, memperkirakan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, menetapkan tugas, kegiatan mengarahkan dan mengendalikan proyek, melaporkan kemajuan dan menganalisis hasil. Jadi jadi beberapa tujuan di antaranya itu yang pertama memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Terus yang kedua tujuannya itu mengendalikan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi rencana awal. Dan tujuan yang ketiga nih Mbak Indah atau terakhir dengan melakukan pengendalian diharapkan adanya masukan apakah rencana manajemen proyek itu perlu diupdate atau tidak. Jadi untuk itu sih Mbak Indah untuk tujuan dari pengendalian proyek itu secara garis besarnya ada 3. Baik Mbak Alfia. Nah, lalu Mbak Alfia, tadi kan tujuan tuh Mbak Alfia. Nah, kalau sekarang nih fungsi dari manajemen proyek tuh apa Mbak Alfia? Jadi manajemen proyek ini mempunyai 8 fungsi nih Mbak Indah. Jadi fungsi yang pertama itu fungsi pelingkupan atau scoping. Fungsi ini menjelaskan tentang batas-batas dari suatu proyek.
Terus fungsi yang kedua nih Mbak Indah, fungsi planning atau perencanaan. Nah, fungsi ini mengidentifikasi tugas apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Terus yang ketiga nih Mbak Indah ada perkiraan atau estimating, yaitu kita tuh memperkirakan setiap tugas yang diperlukan dalam penyelesaian sebuah proyek. Terus yang keempat ada penjadwalan atau scheduling, di mana manajer proyek ini kan harus bertanggung jawab nih Mbak Indah atas penjadwalan seluruh kegiatan proyek. Terus yang kelima nih Mbak Indah ada organizing atau pengorganisasian. Di mana kan dalam suatu proyek pasti ada namanya manajemen proyek yang harus memastikan bahwa seluruh anggota tim proyek itu kan dapat mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing serta hubungan laporan mereka terhadap manajer proyek. Terus yang keenam tuh ada directing atau pengarahan Mbak Indah. Itu tuh fungsinya yaitu mengarahkan seluruh kegiatan tim dalam proyek. Yang ketujuh itu ada pengontrolan atau controlling, itu mengontrol atau mengendalikan apakah proyek itu akan berjalan seperti yang telah direncanakan atau tidak. Dan yang terakhir atau yang kedelapan nih Mbak Indah ada penutupan atau closing. Itu tuh di mana manajer proyek seharusnya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari proyek yang dijalani. Itu sih Mbak Indah untuk fungsi dari manajemen proyek itu secara garis besarnya ada 8 nih Mbak Indah. Baik, Mbak Alfia. Oke, lanjut. Tadi kan kita udah bahas nih Mbak Indah tentang fungsi manajemen proyek, pengertian manajemen proyek. Terus kalau untuk bentuk pengendalian mutu dari manajemen proyek itu bentuknya apa aja sih Mbak Indah? Nah, jadi bentuk pengendalian mutunya itu ada 4 ya Mbak Alfia. Yang pertama itu meletakkan dasar, filosofi, dan mutu proyek. Nah, pada umumnya Mbak Alfia di perusahaan-perusahaan besar memiliki buku atau dokumen yang berisi pedoman dasar, filosofi, dan kebijakan mutu yang harus diikuti selama menjalankan operasi atau proses produksinya. Lalu yang kedua ini Mbak Alfia ada memberikan keputusan strategis mengenai hubungan antara mutu dan jadwal. Nah, pada proyek yang saling tarik-menarik yang terdiri dari jadwal, mutu, dan biaya, pemimpin perusahaan harus menggariskan bobot mutu relatif terhadap biaya dan jadwal proyek. Nah, keputusan ini akan menjadi pegangan pengelolaan sepanjang siklus proyek. Lalu yang ketiga, Mbak Alfia, ada membuat program pinjaman dan pengendalian mutu proyek. Nah, program yang dimaksud itu adalah penjabaran pedoman dan filosofi yang tersebut pada butir A, tetapi disesuaikan dengan keperluan proyek yang spesifik dan tidak bertentangan dengan program mutu perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir itu ada implementasi program, Mbak Alfia. Nah, setelah eh, program yang ketiga tadi selesai disusun, nah selanjutnya itu implementasi program tersebut dilaksanakan sepanjang siklus proyek. Agar diperoleh hasil yang efektif, perlu diselesaikan terlebih dahulu langkah-langkah persiapan seperti melatih personel, menyusun organisasi, dan menyebarluaskan arti dan maksud program implementasi program ini kepada semua pihak yang berkepentingan. Itu Mbak Alfia, jadi bentuk pengendalian mutu manajemen proyek. Oke, jadi kalau untuk bentuk pengendalian mutu manajemen proyek itu secara garis besarnya ada 4 ya Mbak Indah. Terus lanjut nih Benar Mbak sekali. Indah. Tadi kan kita ada membahas tentang tujuan dari pengendalian proyek. Nah, terus kalau untuk faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengendalian proyek itu apa aja sih Mbak Indah faktor-faktornya? Nah, jadi faktornya itu ada 3 ya Mbak Alfi. Yang pertama itu kesulitan koordinasi dan komunikasi pada proyek dengan ukuran dan kompleksitas yang amat besar, yang melibatkan banyak organisasi, ditambah lagi banyaknya kegiatan yang saling terkait, maka akan timbul masalah kesulitan koordinasi dan komunikasi. Nah, kesulitan yang sama juga timbul karena kerumitan pendefinisian struktur organisasi proyek yang dibuat oleh perencana. Lalu yang kedua itu ada faktor tenaga kerja, Mbak Fia. Nah, pengawas atau inspektur yang kurang ahli di bidangnya atau kurang berpengalaman dapat menyebabkan pengendalian proyek menjadi tidak efektif dan kurang akurat. Lalu Mbak Alfia yang ketiga itu ada sistem pengendalian penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal dengan mengabaikan hubungan kemanusiaan akan timbul kelakuan dan keterpaksaan. Oleh karena itu, perlu juga diterapkan cara-cara tertentu untuk mendapatkan informasi secara
tidak resmi, misalnya ketika makan bersama, saling mengunjungi, komunikasi lewat telepon, dan sebagainya. Itu Mbak Alfia, faktor-faktor yang menghambat pengendalian proyek. Oke, jadi untuk faktor yang menghambat tuh ada tiga ya Mbak Indah. Yang pertama kesulitan koordinasi dan komunikasi. Yang kedua itu untuk faktor tenaga kerja. Dan yang ketiga itu kesulit sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal. Iya, Gitu. benar sekali Mbak Alfia. Lanjut Mbak Alfia ke pertanyaan yang selanjutnya. Itu ada apa aja sih Mbak Alfia langkah-langkah dalam pengendalian proyek Mbak Alfia? Oke, Mbak Indah. Jadi untuk langkah-langkah pengendalian proyek itu ada tiga nih, Mbak Indah. Yang pertama kita harus menentukan standar performasi. Misalnya itu kan spesifikasi teknis, biaya yang dianggarkan, jadwal atau kebutuhan sumber daya. Terus untuk yang kedua itu kita harus membandingkan performa aktual dengan performa standar. Dan yang ketiga itu atau terakhir melakukan tindakan koreksi terhadap penyebab terjadinya perbedaan performansi aktual terhadap performansi standar. Itu sih Mbak Indah untuk langkah-langkah pengendalian proyek itu sendiri. Oh, jadi ada tiga yang Mbak Alfia. Yang pertama tuh menentukan standar, lalu membandingkan performa, lalu yang terakhir tuh melakukan evaluasi atau koreksi tindakan ya Mbak Alfia. Iya, Mbak Baik Indah. Mbak Alfia. Lanjut nih Mbak Alfia. Tadi kan udah kita bahas langkah-langkah dan faktor-faktor, lalu bentuk pengendalian mutu. Nah, sekarang nih Mbak Alfia, apa sih Mbak Alfia ciri-ciri dari manajemen proyek? Jadi untuk manajemen proyek itu sendiri kan, jadi mekanisme proyek dalam hubungannya dengan pengelolaan, organisasi dan sumber daya itu memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-cirinya itu yang pertama, itu dapat memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen nih Mbak Indah. Terus yang kedua, pembawa tunggal untuk mencapai suatu tujuan proyek. Yang ketiga itu Mbak Indah memerlukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya. Terus yang keempat, bertanggung jawab menyatukan orang-orang dari berbagai fungsi atau disiplin yang bekerja. Terus yang kelima, memfokuskan pada ketetapan waktu dan biaya. Yang keenam itu macam-macam proyek, ciri-cirinya. Terus yang ketujuh, proyek kapital. Nah, proyek ini biasanya berupa pengeluaran biaya untuk pembebasan tanah, pembelian peralatan, pemasangan fasilitas, dan konstruksi gedung. Selanjutnya ini yaitu proyek penelitian dan pengembangan. Proyek ini bisa penemuan produk baru, temuan alat baru, dan lain-lainnya nih. Terus proyek ini juga dapat muncul di lembaga komersial maupun pemerintah. Terus yang terakhir itu ciri-cirinya proyek yang berhubungan dengan manajemen servis nih Mbak Indah. Proyek ini sering muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah. Jadi proyek ini bisa berupa perencanaan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, dan peningkatan produktivitas perusahaan. Itu sih Mbak Indah untuk ciri-ciri dari manajemen proyek itu sendiri. Baik, cukup banyak yang Mbak Alfia ciri-ciri dari Ya, manajemen proyek itu. oke lanjut nih Mbak Indah. Tadi kan udah ciri-ciri nih dari manajemen proyek yang kita sebutin satu persatu. Terus lanjut tahapan dalam manajemen proyek itu apa aja sih Mbak Indah tahapan-tahapannya? Jadi tahapan dalam manajemen proyek itu Mbak Alfia ada 6. Yang pertama itu project definition ya Mbak Alfia, yaitu pendefinisian proyek, mendefinisikan tujuan proyek dan faktor yang menjadi pertimbangan agar proyek yang dilakukan dapat berhasil dengan kualitas yang dikehendaki. Lalu yang kedua itu ada project inisiasi ya Mbak Alfia. Proyek inisialisasi itu Mbak Alfia adalah perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Lalu yang ketiga itu ada project planning, yaitu perencanaan proyek, yaitu penguraian dengan jelas bagaimana suatu proyek harus dikerjakan. Pada project planning ini akan terlihat jelas betapa penting waktu, biaya, dan ruang lingkup dari suatu proyek. Lalu yang keempat itu ada project execution, Mbak Alfia, atau pelaksanaan proyek, yaitu melaksanakan pekerjaan agar proyek yang diinginkan dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yang kelima itu ada project monitoring and control. Nah, ini tuh atau pemantauan dan pengendalian proyek, yaitu pengembalian langkah-langkah yang dibutuhkan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan benar. Lalu yang terakhir itu ada project closure, yaitu penutupan proyek
ya yaitu menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan seluruh pemakaian sumber daya. Itu Mbak Alfia 6 tahapan dalam manajemen proyek. Oke nih Mbak Indah. Jadi itu tadi ya tahapannya udah disebutin nih setelah dijelaskan pendefinisiannya dari 6 tahapan manajemen proyek. Lanjut kita ke pertanyaan terakhir nih atau penutup untuk pertemuan kita pada bab 15 dan pertemuan terakhir kita yang Mbak Indah di podcast Ya, ini. benar sekali Mbak Alfia. Jadi ini pertemuan terakhir kita ya Mbak Iya, Alfia. sekalian pertanyaan terakhir nih Mbak Indah. Jadi kan kita lihat tadi udah bahas tentang proyek, manajemen proyek. Jadi contohnya sekarang tuh kita jelasin, minta contoh dari pelaksanaan proyek itu sendiri. Gimana sih Mbak Indah contohnya? Nah, eh, oke, kita bahas contoh yang Mbak Alfia. Di sini aku mau bahas contoh proyek jalan nih Mbak Alfia. Nah, Oke. pada pelaksanaan pekerjaan jalan seperti yang diisyaratkan pada spesifikasi teknik, maka di dalam manajemen konstruksi juga mensyaratkan bahwa perlunya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan urutan atau tahapan pekerjaan yang benar, sehingga pekerjaan lebih efektif dan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan, mengurangi biaya konstruksi, dan untuk dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu. Nah, sering terjadi akibat keputusan manajemen yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan proyek. Tujuan pelaksanaan proyek tidak tercapai jika mengikuti prosedur pelaksanaan yang benar dan urutan pelaksanaan dari setiap aktivitas, baik aktivitas yang besar maupun kecil harus benar. Nah, berdasarkan pengalaman pada umumnya, pelaksanaan konstruksi jalan dapat dibuat dengan alir atau flowchart. Nah, urutan atau tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan tuntutan teknis, jenis dan macam pekerjaan yang harus didahulukan, dan pekerjaan berikutnya sehingga mencapai keseluruhan tujuan penyelesaian proyek secara efektif dan efisien, tepat waktu, biaya, dan mutu. Nah, perlu juga nih diperhatikan bahwa dalam kegiatan pelaksanaan proyek terdapat kegiatan-kegiatan kecil yang merupakan bagian dari kegiatan utama, harus dapat dilaksanakan pada saat waktu yang bersamaan sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Nah, seluruh kegiatan yang berada pada jalur kritis harus dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi waktu mulai pekerjaan berikutnya. Akibatnya, proyek bisa mengalami keterlambatan. Nah, hal ini disebabkan bahwa suatu kegiatan pelaksanaan proyek tidak dapat dimulai karena belum selesainya kegiatan sebelumnya. Di samping itu nih Mbak Alfia, penggunaan peralatan harus sesuai dengan metode yang benar. Perlu mengetahui detail-detail tentang keseluruhan peralatan yang akan digunakan pada konstruksi jalan sehingga penggunaan peralatan dapat lebih efisien sehingga akan meningkatkan hasil produksi yaitu dicapainya minimum biaya operasi dan pemeliharaan peralatan sehingga biaya konstruksi menurun dan atau dapat lebih murah dan menambah keuntungan kontraktor. Nah, itu Mbak Alfia contoh dari pelaksanaan proyek. Itu contohnya proyek jalan ya Mbak Alfia. Nah, berhubung selesainya pertanyaan kita tadi, selesai juga nih Mbak Alfia pertemuan kita pada kesempatan kali ini yang merupakan pertemuan terakhir kita ya Mbak Alfia. Iya, Jadi kita sudah membahas seluruh bab ya Mbak Alfia. sudah habis nih bab kita. Iya, sudah kita bahas semua. Ya Hmm. udah sih Mbak Alfia. Segitu aja pertemuan kita kali ini ya Mbak Alfia. Ya, Terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Kami berdua mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama ini. Kami mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih.